relakan, ridhokan bahwa apapun yang kita perankan, bahwa apapun posisi-posisi kedudukan kemanusiaan kita, bukan semuanya bukan di dalam kekuasaan kita sendiri, tapi semuanya di dalam kekuasaan uripe Allah. Bila kita sudah menyadari di dalam hati kita demikian, maka hancurlah semua dosa-dosa kita, dan hancur pula pahala-pahala yang kita maksudkan selama ini. Karena dosa dan pahala yang kita maksudkan selama ini jauh dari makna-makna yang sebenar-benarnya. Karena dosa dan pahala kita selama ini hanyalah angan-angan doang. Angan-angannya manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita ini hanya diperankan oleh Allah, hanya disandiwarakan oleh Allah di alam dunia ini. Mari kita buka bersama di dalam surat As-Saffat agar kita tahu dan meyakini apa yang kita dengar dari paparan-paparan ini. Karena tak ada satupun paparan yang melenceng dari firman-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ata'buduna ma tanhitun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Ibrahim bilang kepada kaumnya yang saat itu penyembah berhala. Ayo kita ulangi lagi dan kita resapi, hayati di dalam hati kita. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Nah, sekarang kita jangan berangan-angan membayang-bayangkan kisahnya Nabi Ibrahim dulu. Karena Al-Quran ini berlaku baik dulu maupun sekarang dan akan datang masih berlaku. Maka dari itu jangan kita berangan-angan menyaksikan kisahnya Ibrahim. Marilah kita masuk ke dalam diri kita. Saya baca lagi, masuklah Anda, kita ke dalam hati kita. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Mari kita masuk ke dalam diri, rasakan. Apakah kita menyembah solat-solat yang kita lakukan itu? Coba hayati. Apakah kamu menyembah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu? Apakah kita menyembah usaha-usaha di dalam bisnis kita yang kita kerjakan itu? Apakah kita menyembah ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan itu? Apakah kita menyembah amal-amal yang sudah kita lakukan itu? Apakah kita menyembah tahajud yang kita kerjakan itu? Apakah kita menyembah
puasa yang telah kita lakukan itu dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri, dilakukan sendiri, dibangga-banggakan sendiri. Jadi amal-amal kita lakukan sendiri, dibangga-banggakan sendiri. Sholat kita lakukan sendiri, dimulia-muliakan sendiri. Kekayaan yang kita cari sendiri, dibangga-banggakan di dalam hati kita. Ini sama halnya dengan ayahnya Nabi Ibrahim yang membuat patung, yang membuat berhala, dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Sama. Coba saya ulangi lagi. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat? Ini kan sama artinya dengan ketika kita sholat. Kita yang merasa sholat dan kita memulia-muliakan sholat kita sendiri. Berarti kita selama ini nyembah berhala, bukan menyembah Allah. Marilah kita sadari, wahai sahabat-sahabat. Kemudian ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kau perbuat. Jelas ayatnya. Kalau kita tidak percaya, berarti ya jangan ngaku-ngaku umat Islam. Pada Al-Quran kitabnya sendiri tidak percaya. Inilah buktinya bahwa seluruh manusia itu hanya diperankan yang menciptakan, bukan berperan sendiri-sendiri. Memang perannya manusia sendiri-sendiri, tak ada yang sama, karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berperan dengan dirinya sendiri. Maka dari itu tak satu pun peran makhluk, biliunan makhluk di dunia ini berperan yang sama. Itulah kehebatan, itulah kemahabesaran Allah, kesempurnaan Allah sebagai yang menciptakan diri kita. Jadi bagi para sahabat-sahabatku yang selama ini merasa banyak dosanya, jangan putus asa. Dan bagi sahabat-sahabatku yang merasa mulia banyak pahalanya, ya jangan sombong. Karena itu semua bukan amalmu. Itu semua amal Tuhanmu. Bila kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ketenangan dan kebahagiaan di sisi Allah, jangan aku akui semua itu sebagai milikmu. Hidup saja tak punya, apalagi amalia. Maka dari itu, amal yang diterima oleh Allah itu adalah ketika manusianya rela, ridho, tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Maka sudah mati, lemah manusianya, maka diambil alih lagilah kerajaan Allah yang selama ini dirampas oleh manusianya. Maka setelah itu bangkitlah kesadaran manusianya bahwa seluruh apa yang berlaku di dalam kehidupan ini hanyalah lillahi ta'ala. Itulah ajaran-ajaran para nabi. Itulah imannya para rasul, termasuk imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hatinya.
Jadi sinkronlah dengan ayat, Muhammad bukan kamu yang lempar itu, aku yang lempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Jadi sinkronlah ayat ini dengan Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Muhammadnya harus wujud apa ndak wujud. Berarti di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadnya rawujud yang wujud mung gustine, mung uripe Allah di dalam kebinasaan Muhammadnya di hatinya, di dalam singgasana uripe Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang merasa banyak dosanya, lebur, hancurkan, dan relakan, ridhokan bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bukan sang pencipta. Jadi kalau kita di dalam hati kita berperan mengkufuri Allah sebagai Tuhan, maknanya kita yang merasa berperan, maka semuanya akan mendapatkan siksa yang pedih. Siksa itu berupa kebanggaan, merasa mulia, mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah benci pada orang lain, mudah cinta-cinta kepada dunia. Itulah siksa-siksa api Jahannam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para sahabatku, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi marilah sebelum ajal menjemput. Jadi tobatnya dengan apa? Dengan menyadari, memasrahkan kembali bahwa kehidupan ini, bahwa laku-laku yang kita lakukan selama ini sesungguhnya bukan peran kita, bukan laku kita. Bila kita sudah yakin bahwa hidup ini hanya Allah, peran ini hanya Allah, itulah lillahi ta'ala. Bila sudah Allah, mana mungkin kita bisa mendapatkan pahala dan dosa. Jadi maknanya damai hati ini, itulah hati yang mutmainnah, hati yang selamat menuju Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa tertimpa dosa dan pahala sementara kita hanyalah wayang yang diperankan sang dalang. Jadi tidak berlaku lagi dosa dan pahala di sisi Allah. Yang ada hanyalah rahmat Allah. Tapi pahala dan dosa berarti berlaku pada manusia yang masih ingkar kepada Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang menghidupi dan Tuhan yang memerankan dirinya. Jadi dosa hanya menjadi hantu-hantu bagi kita. Pahala hanyalah sebagai untuk sombong kebanggaan hati kita selama ini. Jadi hapus semua itu dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa ketenangan hati ini dari sholat kita? Apa ketenangan hati ini dari ibadah-ibadah kita? Apa ketenangan hati ini dari tahajud kita? Apakah ketenangan jiwa, kedamaian jiwa ini dari puasa amal yang kita lakukan, zikiran yang kita lakukan, sholawat yang kita lakukan? Bukan, wahai sobat.
Jadi ketenangan jiwa itu didapat dari apa? Didapat dari irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketenangan, kedamaian itu hanya bisa didapat ketika kita rela, ridho bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Maka Allah pun ridho kepada kita. Bila kita tidak ridho di dalam hati kita bahwa hidup dan badan ini milik Allah, mana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah, sementara kita mendapatkan ridhonya iblis dan setan saja selama ini. Jadi untuk menggapai ketenangan jiwa, yakni pasrahkan kembali semua peran, semua kehidupan, semua amanah kepada lillahi ta'ala. Itulah kunci dari ketenangan dan kedamaian jiwa yang mutmainnah. Setelah jiwa tenang, setelah mengembalikan semua apa-apa amanah-amanah Allah kita persembahkan lagi kepada Allah, maka fadkhuli fi ibadi, maka itulah hamba-hamba yang mengabdi. Jadi bukan sholat itu mengabdi, bukan ibadah itu mengabdi, bukan sholawatan itu mengabdi, bukan zikiran itu mengabdi, bila di dalam hatinya masih manusianya yang jadi Tuhan, apakah itu pengabdian? Jadi makna mengabdi itu ketika sholat hatinya lillah, milik Allah. Jadi pengabdian itu ketika ibadah hatinya sudah tak mampu beribadah dan sholat, hanyalah diperankan Allah. Itulah jalan ketenangan. Itulah amal soleh, amal yang dilakukan oleh Allah sendiri. Itulah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat-ayatnya sudah jelas bahwa selama ini kita hanyalah menyembah berhala diri kita sendiri, menyembah berhala sholat, menyembah berhala ibadah kita sendiri, menyembah laku-laku kita sendiri, menyembah harta-harta kita sendiri, menyembah kekayaan-kekayaan kita sendiri, kita buat-buat sendiri, kita sembah-sembah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di lanjutan ayatnya, Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun kondisi perbuatanmu. Bila kita menyadari itu, maka hancur lebur segala dosa sebesar apapun. Tapi bila kita tidak ridho, bila hidup ini Allah, bila kita tidak ridho bahwa badan ini ciptaan Allah, ya bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita? Wong kita ndak ridho bertuhankan kepada Allah. Untuk menggapai keridhaan Allah, ya kita harus ridho dulu, baru Allah ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini akan mendapatkan manfaatnya, terutama saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah memudahkan kepahaman kita dan Allah menunjuki, memudahkan jalan kita menuju Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kita pasti diampuni, kecuali bila kita tidak ridho bahwa hidup ini Allah. Itu yang tidak diampuni. Kenapa? Karena manusianya sudah menyerupai Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, sebelum kita akhiri pengajian di malam yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.